Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Kali ini di Jurnal Cerita Misteri kita bakal ngajak kalian buat jalan-jalan ke sebuah negara tempat Peter CS berasal. Yeay, jadi walaupun di rumah aja, kita tuh baik banget ngajak kalian buat jalan-jalan, menjelajahi dunia. Nah, tapi yang lebih baik sih memang yang lebih baik dari kita ya yang ngirim videonya sih. Ini ada kiriman video dari Reza yang akan bercerita tentang kondisi rumahnya dan selingkungannya yang ada di kota apa ya namanya? Dia tuh Belanda. Belanda. Oh, negara. Amsterdam. Apa sih? Yaudah kita lihat bareng-bareng video dari Reza yang ada di Belanda. Hai Brox. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hardiansyah Reza dan di samping saya ada istri saya. Silahkan perkenalkan diri. Ya, saya bernama Bre. Oke, mungkin perkenalan dulu sedikit. Saya itu seorang vlogger Indonesia yang sekarang tinggal di Belanda dan saya sebenarnya dan istri sudah tinggal di rumah ini kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. Ini rumahnya terlihat bersih dan biasa aja sebenarnya, tidak mencekam kalau dari luar ya. Cuma nanti kita akan ceritakan lebih detailnya di dalam. Ini merupakan rumah yang sudah tua ya, kurang lebih sudah dari tahun berapa dibangunnya? 50-an ya, 1950-an ya. Berarti udah lama ya. Rumahnya udah lama, udah 70 tahun? Iya. Wadaw. Tapi memang di Belanda itu ya biasa, rumah biasa sih. Kalau 70 tahun juga sebenarnya nggak ada masalah gimana-gimana ya, nggak gimana. Nanti kita lihat lagi lebih dalamnya. Karena di dalam juga ya sudah mengalami perubahan tentunya, karena ini sudah berganti pemilik juga beberapa kali dan sebenarnya pemilik sebelumnya juga tidak mengeluhkan sesuatu sih di sini. Dan sebenarnya di tahun pertama kita juga tidak pernah ada apa-apa. Cuman di tahun kedua setelah gue melakukan sesuatu itu ada yang berubah. Nanti gue akan jelasin lagi lebih jelasnya di dalam seperti apa dan apa yang gue lakukan, kenapa jadi agak berubah gitu rumah ini. Dan akhirnya setelah itu kita mengalami beberapa ada aneh ya, kejadian aneh ya, stranger things. Ada sesuatu stranger things gitu, ada yang sesuatu yang aneh ya jadinya terjadi. Ini ingin gue share dengan teman-teman dari Jurnal Risa untuk mengkonfirmasi ataupun membuat rasa penasaran kita supaya tidak berkelanjutan. So, jadi kita akan langsung mulai aja ke dalam karena waktu juga tidak terlalu lama ya. Sebenarnya ceritanya lumayan panjang, cuman akan kita buat sesingkat mungkin. Kita langsung masuk ke dalam dan kita akan lihat di tempat pertama kejadian yang aneh juga itu terjadi. Oke? Let's go. Kita sudah di dalam dan di sini istri saya sudah berduduk. Kenapa dia duduk? Karena kita akan melakukan atau mempraktekkan sesuatu ya yang menurut kita juga sedikit aneh. Ya jadi sebelumnya tadi lupa dikasih tahu bahwa kita itu punya 2 putri, 3 bulan dan 2,5 tahun. Nah, yang paling tua itu yang 2,5 tahun, Faye. Dia mulai gimana, Bre? Dia mulai ngapain? Ya, aku lihat dia duduk di sini, dia segini. Kayak gimana? Segini. Kayak gitu. Waktu kita makan ya. Ya, waktu dia makan. makan dan terus segini. Oh, nggak ada apa-apa di sana. Aku tanya, Faye lagi apa? dia apa? Dia kata aku ada anjing. Ada anjing, iya. Dan kita sempat tanya beberapa kali, katanya Faye, anjing dari mana gitu, anjingnya besar atau kecil, katanya besar. Terus baik nggak anjingnya, katanya sih baik gitu katanya ya. Terus dia kayak lagi ngasih makan. Oke, kita langsung mulai atau lanjut ke lokasi kedua ya. Itu sebenarnya di samping. Sebenarnya ruang tadi ruang makan, di sebelah sini ada ruang tinggal atau ruang tengah lah ibaratnya, di mana kita tempat chill gitu dan nonton TV di sini biasanya. Dan waktu itu lagi siang hari, kita lagi main sebenarnya, saya dan Faye waktu itu lagi lumayan agak kecil sih, 1 tahunan lah, 1,5 tahun atau 1 tahun, dan kita lagi main dan tiba-tiba ada yang ngetok ini
Sini, bawa ke sini sedikit. Ada ngetok si kaca gini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Itu terdengar kayak bener-bener ngetok. Faye langsung loncat karena kaget, dan keadaannya waktu itu kacanya sedang dibuka seperti ini. Jadi kalau misalnya ada yang ngetok, itu bisa tahu ini siapa yang ngetok gitu. Pasti ada orang gitu kan. Ini bener-bener nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba kayak gitu. Dan waktu itu setelah dicek ke samping, karena di samping kan ada tetangga gimana, tapi nggak ada. Dan ini kaca tebal, kurang lebih kayaknya 2 cm-an gitu, tebal banget. Dan awalnya kalau mau dilogikakan, awalnya tuh karena di sini ya orang-orang Belanda kan tidak percaya seperti itu, jadi awalnya mencoba untuk berpikir logis gitu. Mungkin kaca memuai atau apa, kan itu bisa terjadi. Jadi bahasa Belanda itu ngabletrak. Bahasa Sundanya itu ngabletrak kayak atau ada bunyi gitu. Yes. Tapi waktu itu kejadiannya itu pada saat di periode Risa lagi ke Belanda dengan Dimas sedang honeymoon, dan waktu itu kita lagi sempat ketemuan gitu. Jadi awalnya setelah tidak bisa dipikirkan secara logis, mungkin waktu itu saya berpikir kayaknya Peter CS ada yang ikut ke sini. Jadi karena lihat ada Faye kan, anak setengah Belanda juga dan anak kecil juga kan. Jadi mungkin mereka ada yang ingin main atau ingin mengasih tahu, kita di sini gitu loh. Bisa jadi, nggak tahu. Jadi tolong tim jurnal Risa tolong dikonfirmasi. Nah, sebelum kita ke atas, sebelumnya ini mau dikasih tahu dulu karena ini cerita awalnya Bre yang mengalami. Jadi pengen gua tanya dulu. Jadi Bre waktu itu gimana? Ya, nah waktu itu aku lagi tidur di kasur di atas, dan aku kaget karena ada suara dari kamar mandi. Aku pikir ada seorang dalam rumah atau gitu. Jadi aku lari ke bawah ke Reza. Dia ikut ke atas lagi bersama. Dan di kamar mandi ada botol shampoo yang jatuh dalam tempat mandi. Ternyata suaranya dari situ ya? Ya, itu suaranya. Aku juga tidak mengerti kenapa itu jatuh, karena tidak ada apa-apa di dalam sana. Jadi itu aneh. Aneh sekali. Ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di lantai kedua ya. Tadi lantai pertama, ini di lantai kedua, dan ini adalah tempat kamar mandi kita. Tadi seperti yang dibilang, Bre sedang tidur, gua masih nonton di bawah gitu, lagi nonton film horor lah, lagi nonton film-film jurik gitu. Dan waktu itu memang terdengar suara di atas kayak gembreng gitu, ada suara bunyi. Dan ternyata kirain waktu itu si istri saya itu masih bangun dan bersiap untuk tidur gitu. Jadi kirain dia lagi gosok gigi, ada sesuatu yang jatuh gitu. Ternyata setelah beberapa saat setelah suara bunyi itu terjadi, Bre itu istri saya langsung turun ke bawah, lari gitu, kayak Reza kayaknya ada sesuatu yang aneh di kamar mandi gitu, katanya ada orang. Ada orang, kayak gimana caranya ada orang gitu kan. Ini semua tertutup di sini, gimana caranya ada orang. Jadi kita langsung lari ke atas bareng-bareng, kita lihat, dan ternyata pas kita lihat di sana ada ini jatuh itu tuh. Kalau kalian lihat, ini di sini ada sampo, botol-botol sampo itu ada yang jatuh, boom gitu, jatuh ke bawah. Dan di sini ini kondisinya kamar mandi ini kedap angin ya, nggak ada angin, nggak ada yang masuk. Kita ada ventilasi di atas, tapi ventilasinya itu hanya terbuka kalau kita lagi mau mandi air panas gitu. Jadi ventilasinya akan terbuka, tapi ini kita benar-benar nggak nyala, ventilasinya tertutup, nggak ada angin, kedap angin, dan tiba-tiba jatuh gitu di sana. Itu sampai sekarang masih jadi aneh juga, dan termasuk untuk istri saya yang orang Belanda itu notabene tidak percaya ya akan hal-hal seperti itu, tapi dia sampai kaget dan dia sampai bingung juga sih gitu. Nah kalau ini di sini bisa dilihat juga ya, di sebelah sana di ujung ini adalah sebenarnya dulu itu kamar mandi, jadi tempat shower gitu. Tempat kamar mandi kita itu dulu kecil, tapi kayaknya direnovasi ya sama orang yang tinggal sebelum saya, jadi tempat kayak mesin cuci. Nah, yang agak lucu yang di sini. Nanti kita ke sana ya, kita kasih lihat. Nanti saya kasih lihat kayak gimana di sana. Ada yang vlogger banget ini. Terkonsep. Nah, di tempat cuci ini waktu itu si Faye waktu bayi ya, masih berapa bulan gitu, dia lagi tidur.
Biasanya itu kalau tidur malam dia bisa sampai pagi gitu tidurnya. Pada malam itu dia terbangun sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Dan kita penasaran tuh, ini kenapa kok tiba-tiba bisa tumben-tumbenan bangun jam segini gitu. Biasanya dia tidur sampai pagi. Ada feeling gak enak lah pokoknya waktu itu. Dan pas pas kesini mau ngecek, karena kamar kita itu waktu itu di sini. Ya, ini kamar tidur. Nah, Faye tidur sendiri di sini. Dan ini adalah tempat cuci. Dari kamar langsung keluar, saya coba keluar, set. Pas masuk sini, di mata kiri saya, kayak di ekor mata kiri, itu sempat ada kayak seperti perempuan kayak berbaju putih ya, kayak nggak tahu ya kalau di sini kayak noni-noni Belanda gitu kali ya, pakai kayak pakai baju gaun putih gitulah pokoknya, perempuan. Dan dia bernyanyi, Brox. Nah, lagunya kayaknya lagu Belanda jadul, nggak tahu lagu apa. Nah, kalau biasanya suara doang mungkin kan nggak terlalu gimana ya, karena kan suara gitulah, paling juga bisa jadi suara apa gitu. Tapi ini interaksinya bentuknya dua ya, jadi kayak sedikit sekelebat dan juga suara. Nah, kalau di kamar ini waktu itu pernah kayak kedengeran suara kayak ada yang main kelereng gitu ya, ada kelereng dijatuhin. Di sini padahal nggak ada tuh orang yang punya kelereng gitu di Belanda. Jarang lah gitu. Suaranya itu kalau dari sini, dari kamar ini kedengarannya kayak di bawah, kayak di ruang tengah tadi yang nonton TV. Tapi kalau yang dari bawah, waktu itu saya yang dengar di bawah, kedengarannya dari atas, dari kamar ini. Jadi istri saya dengarnya kayak di bawah katanya. Tapi kalau saya malah justru di atas suaranya, di sini. Setelah tadi coba sedikit keliling ya, sebenarnya ada satu lantai lagi di atas, tapi di atas tidak pernah terjadi apa-apa sih sampai saat ini. Hanya di ruang tengah pernah kejadian, dan juga di lantai 2 tadi sih terutama. Tadi udah dijelasin kan di awal tahun kita nggak pernah ada apa-apa ya, tidak pernah ada apa-apa. Tapi di awal tahun kedua waktu itu kejadiannya karena saya itu lebih sering nonton film horor atau acara horor, terutama acara Indonesia ya yang paling serem, karena hantu-hantu di sini nggak serem. Dan juga sebenarnya di samping kita bersama itu ada kuburan, tapi nggak sempat ini waktunya terbatas, jadi nggak bakal sempat di shoot juga. Mungkin lain kali ya, boleh dikasih lihat juga ada pemakaman di sana sebenarnya di samping kita di sana. Kalau dibilang terlalu sering nggak, tapi suka mengagetkan dan menjadi lebih frekuensinya menjadi lebih meningkat itu karena saya sering nonton TV atau yang horor gitu, acara horor atau film horor Indonesia terutama. Nggak tahu, jadi tolong tim jurnal Risa mungkin bisa mengkonfirmasi atau apakah menonton itu membuat kita lebih sensitif. Tapi pada akhirnya istri saya juga jadi kena juga gitu loh, jadi dia bisa merasakan juga akhirnya. Dan anak saya, kalau anak sih mungkin ya masih kecil, memang sensitif ya terhadap hal seperti itu. Begitu aja ceritanya, semoga menarik untuk dibahas oleh tim jurnal Risa. Sekali lagi terima kasih Risa dan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di lain waktu. Risa dan kawan-kawan. Oke, setelah menonton ceritanya Reza, beneran kayak dibawa masuk ke dalam rumahnya ya kita, dan bener-bener oke, kita lihat ada apa. Dan memang beberapa saat lalu itu kita pernah janjian sama Reza di Belanda, terus kita ngobrol segala macam tentang Peter CS, tapi nanti bahasnya kita bagi-bagi aja deh. Gimana? Baik. Oke. Oke, dalam episode Jurnal Cerita Misteri hari ini, Angga akan berpasangan dengan Dimas dan Indi. Ya, sisaan. Saya bersama Kakang dan Riri bersama Iko. Gimana? Iya. Saya bersama Kakang. Bagi 3 jadi. Riri bersama Iko. Usah komen udah. Udah berapa? Di sini ada beberapa lokasi, mungkin Angga, Dimas dan Indi akan cerita secara global. Apakah berhubungan dengan pemakaman yang ada di situ, terus apakah menonton film serem itu berpengaruh terhadap kedatangan mereka. Terus Riri dan Iko akan menjelaskan tentang Mesin cuci. perempuan di mesin cuci itu. Dan saya sama Kakang, kita mau opening dan closing aja, Kang. Wow. Menarik. Next time aku dong yang Benar-benar keluar, Pak. Mungkin kita akan bahas ini, Kang, kondisi kamar-kamarnya aja, ya.
Kalau begitu, selamat menyaksikan Jurnal Cerita Misteri. Jangan lupa untuk apa, Kang? Subscribe, comment, and like. Oke, Kang. Tadi kita udah lihat nih videonya Reza, terus kita kebagian ngebahas kamar dari kamar ke kamarnya. Keseluruhan lah Teteh. Keseluruhan. Kelihatannya Enggak, apa? enggak. Gimana ya? Enggak. Coba gimana Kakang bisa jelasin? Oke, kalau yang aku lihat tadi, kalau dari segi video, nah kayak gitu yang patut dicontoh ya, bagus soalnya. Oh, iya. Jadi kita juga mencernanya, ya enak. Nah, bisa mencerna tapi bisa menjelaskan lagi tidak? Bisa sedikit-sedikit lah. Oh iya, bagaimana? Ya aku lihat, karena aku belum pernah ke sana ya, tapi kan udah pernah jalan-jalan juga anak-anak waktu ke KL. Sebenarnya kalau ngelihat yang di luar negeri juga sama sebenarnya kelihatannya, ya sosoknya mah gitu-gitu aja gitu wujudnya. Cuman kalau yang aku lihat dari tadi, sebelum dia cerita di sebelahnya ada makam atau menjelaskan apapun, yang di ruang tamu aja dulu yang kaca. Nah di belakangnya aku mah ngelihat yang ada yang lalu lalang kayak lalu lalang gitu, yang lalu lalang ya memang mungkin bisa jadi faktor si makam-makam itu juga ya, daerah-daerah tua itu kan makam salah satu daerah ketika dijadiin makam bukan daerah yang sembarangan nih jadi makam kalau di Indonesia ya. Itu kan tempat yang penting lah gitu. Yang kelihatannya yang lalu lalang, ada banyaknya sosok-sosok apa ya, zaman-zaman kolonial sih banyaknya, Zaman-zaman kakek-kakek lah, banyaknya aku yang lewat, nggak tahu ya kalau yang ngetok ya, cuman ada satu sosok tapi di luar kelihatannya kayak udah lumayan tua tapi nggak tua banget ya, wujudnya nggak kayak si Ujang kayak yang sering kita lihat kalau syuting. Si Ujang kayak si Maut nggak kayak gitu, lebih eksklusif lebih gitu eksklusif, ya kelihatannya. beda aja gitu ya. Memang dari dulu seperti itu kelihatannya, kalau lihat bule itu kayak wah keren ya gitu. Iya. Karena mah biasa-biasa aja. Enggak, Keren. Oke, Gitu, Teh. ini Kang, jadi memang kebetulan tadi Reza sempat bahas gitu ketika aku sama Dimas mampir ke Belanda. Pada saat itu janjian emang sama Reza, dan benar-benar ketemuannya tuh emang janjiannya di Instagram gitu, dikenalin sama salah seorang teman. Terus janjian aja di sana, katanya dia vlogger dan lain-lain. Ternyata pas ngobrol nyambung. Udah gitu dia juga orang Sunda kan, jadi ngerti bahasa Sunda, jadi ngobrolnya bahasa Sunda. Dan pasti itu kalau udah ketemuan sama orang baru pasti yang nanya tentang Peter CS Langsung gitu, nanya itu udah pasti. pasti kan gitu. Dan pada saat itu Reza juga lumayan tertarik sama cerita Peter CS. Akhirnya kita cerita segala macem, dan ada satu pertanyaan di mana dia nanya, Peter CS ikut nggak, kata gitu. Terus aku bilang ikut gitu, ikut tapi tidak selalu bersama-sama dengan aku dan Dimas gitu. Ketika kita datang ke tempat itu, mereka mah kemana gitu, kayak pergi aja jalan-jalan dan lain-lain. Dan besoknya setelah ketemuan Reza, kita ketemuan lagi. Dia bilang kemarin pas lagi sama anaknya tuh ada yang ketok-ketok jendela, tapi dia nggak lihat apakah itu Peter CS. Nah pada saat itu aku langsung manggil mereka berenam bersama Marian. Dan ketika aku bertanya sama mereka mengiyakan itu kami, karena Rezanya penasaran sama Peter CS gitu, dan rasa penasaran ini yang akhirnya manggil mereka untuk oke. Dan Reza juga bercerita bahwa dia punya anak kecil lucu gitu dan lain-lain. Akhirnya mereka juga tertarik untuk datang dan nengok si Faye ini. Dan ketukan di jendela itu adalah salah satu isyarat untuk Reza bahwa kami datang gitu. Nih kamu yang nanyain terus Iya, nih gitu, dan ada berkenalan dengan anaknya gitu, yang pada saat itu yang sangat antusias adalah Jansen, karena si Faye ini mirip banget katanya sama temennya Jansen. Kalau kalian baca buku atau Reza baca bukunya aku di Madah atau Danur gitu, aku lupa, ada salah satu temennya Jansen namanya Pinot, itu katanya mirip banget sama Faye gitu. Itu yang jadi faktor ya. Terus sudah gitu ini juga banyak yang nanya Kang nih, kenapa sih ini membahasnya nggak cuma ini, tapi ke pertanyaan-pertanyaan yang saya baca di komen-komen Jurnal Cerita Misteri. Emang bisa ya virtual? Emang ini namanya apa sih? Kok bisa sih? Emang ada yang meremehkan, ada yang apa-apa. Sekali lagi aku sih pengennya
ya kalian tidak usah terlalu percaya juga sebenarnya sama konten yang kita bikin, karena tujuan kami bukan untuk membuat kalian percaya, tapi membuat konten ini tuh ya untuk fun. Dan ini adalah salah satu kegiatan gak sih dulu tuh zaman kita ngumpul sama saudara-saudara, zaman belum bikin vlog dan lain-lain. Kalau kita nonton acara-acara misteri di TV yang live uji nyali gitu, Nonton bareng-bareng ya nonton biasanya. bareng-bareng, dan kita tuh selalu nunjukin, oh itu di sana Situ tuh ada hantunya, ya. dan Ternyata lain-lain. kadang kalau memang pas dan apa ya dia menampakkan diri di TV suka pas ya, oh ya betul kan, bener kan ada gitu. Benar. Jadi kita memang kegiatannya Jadi seperti bukan itu. ini atau bukan ya untuk yang paham. Jadi bukan mata ini yang kita lihat gitu, Iya, tapi iya. rasanya yang langsung dapat itu. Iya, Oh, itu. dan bukan maksudnya ketika syuting kita langsung terbang ke sana, Iya. astral projection gitu. Tapi kita melihat dari video yang kalian kirim. Dan kebetulan aja kalau misalkan kita bisa mediasi, manggil sosok yang ada di sana, ya karena sosoknya mau untuk kita panggil gitu. Ini nggak teh jadi kan dia bilang 1 tahun di awal nggak ada apa-apa. Terus karena dia sering nonton juga, nah ketika Peter CS memang dateng, memang nunjukin nih ada, bisa jadi si sosok yang sebelah juga kayak ada apa ya, ada sesuatu yang jadi karena interaksi mereka itu jadi menguatkan juga nih, bisa jadi terbiasa ya itu juga kan gitu. Iya, itu lebih ke keyakinannya Reza sih gitu. Dia salah satu orang, kalau menurut aku dia salah satu orang yang percaya bahwa mereka itu ada gitu. Dan ketika ada seseorang yang percaya bahwa keberadaan mereka diakui oleh orang itu mau gak mau bikin mereka juga percaya untuk membuat interaksi dengan kalian gitu. Dan termasuk Reza ini. Saya pengen ini nih Kang, penasaran. Ini kan barusan dari versi kita nih. Iya. Kalau dari versi sosok lain yang barusan juga nonton sama-sama video ini, di sana ada apa aja gitu? Kira-kira kamu bisa panggil gak salah satu Peter CS untuk ceritain apa yang dia lihat, atau mungkin mereka bisa berbagi pengalaman apa yang mereka lihat ketika mereka datang ke sana. Oke. Ntar coba ya. Yansen aja deh. Iya. Oke. Hai. Halo. Tadi kamu di sini dari tadi kan? Kita bersama-sama ke sini karena kalau aku nggak di luar rumah, kalau aku di luar rumah kamu ke sini kan? Oke. Tadi aku cerita soal perjalanan kita ke Nederland. Dan kamu tahu ada satu teman aku di sana ya yang punya anak lucu sekali, perempuan. Dia penasaran, bukan penasaran, dia ingin tahu apakah kamu waktu itu ikut datang ke rumahnya? Ya? Semua ikut. Di sana kamu main-main? Lalu ada yang lain di sekitar rumah itu. Ada yang lain. Ada apa aja di sana? Ada bapak-bapak, papa-papa gitu. Tidak ada wanita jelek di sana. Tidak wanita jelek ya, memang karena wanita jelek itu adanya hanya di Bandung ya. Itu istilah kita aja. mungkin sebenarnya wanita jelek tapi dia pakai baju bagus ya. Lebih tidak menakutkan. Tidak menakutkan. Lalu ada yang mengusir kalian dari sana? Suruh pulang, ayo pulang. Ada? Siapa? Ada wanita. Wanita? Ya. Laki-laki. Ada laki-laki. Dia suruh kalian pulang? Ya. Kami bermain-main. Terus kenapa dia suruh kalian pulang? Karena dia tinggal di belakang sana. Oh, tinggal di belakang, mereka terganggu. Ya. Kalian buat Seperti- ribut? Nah, itu seperti dia berjalan-jalan.
Oh, dia jalan ke sana ke sini, suruh pulang tidak gitu. diam, tidak diam. Tidak diam. Oh, jadi dia tidak hanya ada di rumah itu tapi di tempat itu. Dia di tempat itu terus lihat kalian, mungkin kalian mereka tidak kenal kalian. Pulang gitu, pulang. Oke, jadi kamu hanya sebentar saja di sana. Nah, ini penasaran, aku ingin tahu kamu lihat binatang di sana? Ada anjing karena kamu kan suka banget sama anjing. Apa di rumah itu ada? Laki-laki tua itu. Oke, laki-laki tua itu bawa anjing ya. Oke, baiklah. Ya udah nanti kita bicara lagi ya. Ya. Panggil yang lain, kita akan bicara lebih banyak lagi ya. Dadah. Oke, tadi penjelasan dari Jansen udah cukup menjelaskan ya apa yang dia lihat dan mungkin itu bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Reza penasaran nih dari kita. Yang pertama, mereka nih Jansen ini lihat ada sosok perempuan sama laki-laki tua, di mana laki-laki tua ini punya anjing katanya. Yang kemungkinan besar itu yang dilihat oleh Faye gitu. Masalah bener emang bakal ada ya hantu binatang atau apa, tapi saya pernah punya kucing di rumah yang mati dan ketika gak lama dari situ saya lihat Jansen lari-lari sama kucing saya yang sudah mati. Kadang suka ada juga yang suaranya masih ada kalau ada binatang peliharaan tuh gitu. Oke. Dan perempuan itu juga kayak patroli gitu sama si laki-laki itu, jadi mereka bukan mengganggu tapi menjaga sih. Emang dan kayaknya daerah situ tempat mereka melintas aja, jalan-jalan aja emang daerah situ aja. Ketika ada yang aneh-aneh justru diusir gitu, jadi bukan suatu hal yang mengganggu dan saya rasa sih tidak berbahaya ya untuk. Kalau dari cerita Reza juga kayak mungkin meningkat tapi tidak berkelanjutan ya, nggak intens gitu kan, itu sih yang bersyukurnya di situ. Kalau sampai intens kan itu bahaya juga ya. Nah ini kita ke Riri aja sama Niko karena Riri ini pernah punya pengalaman di rumah itu dia dengar suara orang nyanyi. Kira-kira sama binatang ya, Riri tahu itu binatang dekat banget. Kita dengerin gimana pendapat Niko dan Riri. Bagian saya dan Riri ngebahas rumah teman kami yang namanya Brox. Yang bagian laundry room. Sama WC, toiletnya. Laundry room, ya sama lah. Oh gitu, ya udah. Ya. Tiba-tiba udah yuk. Ya udah, kenapa sih aku sama kamu? Ya sok. Yang Riri rasain setelah lihat video apa, Ri? Ntar aku ngomong juga. Gua tuh guk tuh. Wow. Bener apa enggak ya? Tapi aku lihat di pas Kak Reza ngomong di toilet yang ada benda jatuh, kan tuh ada shampoo apa gitu di situ. Nah aku ngeliat ada kepulan asap hitam gitu, terus niuk keluar dari ruangan toilet itu. Mungkin dia nggak mau direkam. Nggak ngerti. Jadi aku nggak tahu itu apa. Tapi sebelumnya Riri pernah ke Belanda nggak? In my dream. In my dream. belum kesampaian ya, nanti kita jangan kesana. Gitu, kamu Iya nanti kita kesana. Amin. Aku udah pakai Google Earth jalan-jalan gitu. Ya tapi yang aku rasain ya, setelah lihat video Kak Reza, kalau ngelihat dari sisi nggak hantunya ini mah menarik. Nah kalau lihat dari sisi hantunya memang merinding di waktu pas di ada mesin cuci tuh. Tempat mesin cuci, iya, karena memang kemarin tempatnya kecil dan kurang pencahayaan bener ya. Tapi itu sebelah jendela sebenarnya. Maksudnya kalau malam-malam malam-malam itu atau enggak itu ruangan tusuk sate. Wow. Gedung sate. Di ujung lorong. Emang kenapa ada sejarahnya? Ya enggak, kalau misalkan mitosnya kan kalau rumah tusuk sate tuh nggak terlalu baik, tapi secara ilmiahnya emang bener, banyak fakta-faktanya guys gitu. Nah kalau dari sisi mistis juga ada, dan nggak tahu ya kalau ruangan, bukan rumah nih, ruangannya tusuk sate, dia di ujung lorong soalnya. Oh iya, oke. Berarti logis. Dan itu ya langsung ke jendela juga kan, si tusuk sate. Dan yang gue denger sih kok, hantu tuh suka sama yang dekat dari jendela begitu, apalagi nggak ada orang yang tinggal di situ, jadi kan cuman
Hanya sementara. Sebentar doang gitu Nggak kan. ada aktivitas, jadi aku nyaman. Kak Reza tadi bilang kan ada yang dia dengar suara yang nyanyi cewek di ruangan laundry gitu. Kebetulan relate sama aku. Pernah di rumah waktu itu kan masih bareng sama Risa, di jendela kamar aku ada yang nyanyi, langsung semua orang yang di kamar Ngedengar semua orang. iya langsung pada lari. Terus selidik punya selidik, tahu nggak? Itu si Marian. Oh. Dan Marian kan kebetulan kesana juga ya, ke Iya. rumah Kak Reza juga. Ya mungkin nyanyi bersama kali Bisa mereka. jadi. Jadi mau manggil Marian nih kita atau mau sesuai Riri siapa yang mau dipanggil? Ya Marian Oh aja. iya boleh. Kalau nggak semua aja deh. Wah. Bunuh aja aku. Hai. Marian. Aku mau tanya dong. Tidak apa-apa. Kamu pernah ke Netherlands? Kamu sering ke rumah saya kan? Yang di sana sama Risa waktu dulu. Nah, aku tanya satu dulu ya. Benarkah kamu yang dulu nyanyi dekat kamar saya? Yang bikin semua orang di kamar berlarian keluar. Apa salahnya benar? Iya, di waktu yang tidak tepat itu malam-malam, jam 1 malam. Kenapa Anda tidak tidur? Itu mau tidur, gara-gara kamu nyanyi, kita jadi gak tidur, tahu? Pikir siapa? Aku tidak salah bernyanyi. Iya sih, tapi lain kali bilang dulu ya. Kan aku takutnya bukan kamu, yang lain. Suara aku, Pak. Bagus bener. Oke, waktu kamu dulu ke Netherlands, kamu masuk ke rumahnya teman Risa yang pakai kacamata. Ingat? Kak Reza. Ingat tidak bersama Peter dan lainnya? Tidak ingat? Kamu ikut. Karena di rumahnya itu ada seorang wanita cantik senang menyanyi seperti kamu. Ingat tidak? Tidak, dia tidak cantik. Tidak cantik, tapi dia suka menyanyi, benar? Oh, iya. Tidak cantik. Tapi kamu lihat dia bernyanyi. Ya, tapi tidak boleh. Suaranya lebih bagus siapa? Oke. Kamu mengobrol bersamanya? Tidak. Tapi dia terlihat baik sama kamu? Nah. Dia tidak tahu orang asing. Kamu sempat main ke lantai 2 di rumah itu? Jangan muter sana. Sana. Oke. Tidak. Aku tidak bicara. Hanya melihat. Sudah tua. Tidak mau bicara. Tapi kamu lihat dia sedang apa saat itu? Sudah mau. Oh. Tapi kan dia tidak ada jahat sama kamu. Ya, cuma aku tidak suka. Kamu lihat dia sedang apa waktu itu? Tidak. Dia diri dia di situ. Berdiri, Ya, gitu. berjalan Jalan naik ke atas, ke lantai atas. nyanyi suaranya jelek. Sudah tua. Sudah bau. Aduh, sadis juga ya. Oh begitu. Terus kamu lihat apa lagi selain wanita jelek itu? Ya, banyak orang tua di sana. Orang tua ya. Mirip sama semua. Tapi ada satu yang kamu suka dari semua yang kamu temui. Ya, aku sini. Aku suka di sini saja. Di sini ya lebih baik ya. Di sana sungguh. Tidak ada teman. Suka di sini saja. Jadi pulang lagi sama Risa ya. Tidak tahu tempat apa di sana. Oke. Ya sudah. Oke. Tidak ada apa-apa. Ya. Betul.
Terima kasih Marian. Nanti ngobrol lagi ya. Begitu guys. Emang udah tua ya kelihatannya juga. Mungkin Oh, tahu sih dari Marian. Kak Reza Kalau tuh aku ngelihatnya dari ekor mata tuh dia ngebalik deh gue yakin. Nggak kelihatan, cuman siluetnya aja. Jadi nggak terlalu detail. Tapi memang perempuan ya. Senang menyanyi, suaranya jelek tapi nggak tahu ya. Anak-anak namanya juga kan kita. Anak-anak apalagi Tapi ya, sukanya kayak- jujur sih Iya, anak-anak yang ya. ditanya Merian gitu kan. Jadi Iya. jutek dan Netik. ya apa namanya? To the point banget kan dia anak. Kalau ya mungkin yang di kamar mandi yang ada botol-botol shampoo jatuh juga sosok yang sama nggak sih? Soalnya aku nggak ngeliat sosok yang lain sih. Merian juga tidak. Kayaknya dia megang banget di lantai 2 ya? Iya, Merian juga nggak ngeliat tadi. Yang aku rasain dia juga nggak ngeliat sosok lain gitu di lantai atas, hanya dia gitu. Dan tujuannya dia jatuhin tuh apa sih? Mungkin nggak sengaja atau mungkin pengen ngasih tahu kalau gua ada di sini gitu. Caper gitu ya? Caper sama atau ya karena gua udah lama di sini lah. Emang bisa ya? Punya Punya energi sekuat itu bisa atau jadi. enggak emang botolnya kosong itu. bisa jadi. Jadi dia nggak terlalu ngeluarin energi. Karena mungkin kalau kita ngerasa kalau ada hantu datang ke kita kan ngerasa dingin atau ada angin. Iya. Mungkin si angin itu yang Noel apa? Noel apa sih yang Menyenggol. Ya, bukan dia secara langsung megang langsung jatuhin gitu. Oh iya, nggak sengaja juga Iya. kali dia. Oh, oke. Mungkin bisa jadi. Kok aku jadi merinding ya? Udahlah kita sudahi saja. Sebenarnya kita cukup berbobot ya Cukup guys berbobot, alhamdulillah. dalam pembahasan kali ini ya. Makasih Ria kerjasamanya. Iya, ya lumayan. Tapi chemistry-nya jangan terlalu gede. Nanti Siap. kita keseringan disatuin ya. Iya. Kalau aku soalnya sama AA. Kamu nggak ridho banget di situ sama aku? Ridho Artinya dong. siap sama siapapun. Iya, Dalam kondisi siap apapun. dong. Oke, Oke. terima kasih. Alright, ini dia video yang tadi baru kita tonton dari Brox kita Reza. Wow, ternyata kalau rumah di Belanda apa bentuknya sebenarnya emang nggak harus seram ya. Padahal itu rumah udah 70 tahun. Asik sih, homey banget. Kayak Minimalis. pengen kesana, pengen membangun rumah tangga di sana. Oh, kenapa jadi pengen bangun rumah tangga kamu ya? Rumahnya teh Tangga tempat aja. tinggal banget lah. Iya, apa gimana? Rumahnya teh tempat tinggal. Iya emang rumah tempat tinggal. Iya. Jadi kita udah lihat-lihat tadi pas di videonya yang aku lihat dan aku rasakan ya, Abang benar atau tidaknya kayak seperti ada kehidupan berkeluarga juga. Ya, jadi kayak si hantu-hantunya tuh merasa ya udah mereka juga tinggal di situ, jadi kayak Ya. aktivitas. Ya karena beberapa kan tadi diceritain juga kayak ada kayak anjing katanya, terus ada anak kecil main kelereng, terus ada juga perempuan yang di daerah tempat nyuci, ya dia lagi nyuci kali gitu. Iya. Ya. Kamar mandi kan dulunya kamar mandi katanya. Jadi ya bener kata Indi sih, kalau kelihatannya lebih ke ada satu keluarga juga yang tinggal di situ. Yang masalahnya kenapa mereka jadi terpancing kan sebenarnya. Tadi kan Brox kita nanya apakah gara-gara intens nonton film horor hantu-hantu, dia tuh setahun kemarin kan belakangan kayak nonton film hantu, terus setelah banyak nonton itu muncullah mulai yang kejadian-kejadian gitu kan. Setahun sebelumnya padahal nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, dia pas. Tapi emang ngaruh nggak sebenarnya ya? Mungkin gara-gara kita sering nonton film horor atau kita baca cerita horor atau mungkin kita dengar atau ngomongin cerita hantu dan segala macam, si hantu-hantu ini juga tertarik untuk datang. Kata aku sih bisa bisa jadi, jadi loh. soalnya makin lama makin kayak kita tahu hantu tuh interaksi sama kita gimana, terus makin kayak pengetahuan akan hantu-hantu tuh jadi tahu, oh ini berarti kalau hawanya panas atau hawanya dingin tuh berarti ada interaksi sama hantunya gitu gak sih? Karena dari film jadi tahu. Iya. Menurut aku kayak gitu. Kalau menurut aku mah lebih ke gini nih, ketika orang pengen tahu sesuatu ya, halnya pengen lihat hantu-hantuan, mistis-mistisan gitu.
secara tidak langsung dirinya ngebuka untuk pengen tahu dan membuka diri ngerasain mereka kan. Nah secara nggak langsung itu teh ngebuka gerbang mereka untuk bisa berinteraksi sama kita. Kebanyakan gitu kayak orang-orang yang main selain nonton ya, ada orang-orang yang nyoba-nyoba main jelangkung tuh. Itu juga sama. Atau papan-papan Ouija Secara gitu. nggak langsung mereka mempersiapkan diri untuk ingin bisa berinteraksi kan. Iya. Nah akhirnya itu mancing mereka untuk bisa mau berinteraksi sama kita. Mindset mereka seperti yang aku tahu juga ketika kita membicarakan mereka seperti ini misalnya, atau mungkin teman-teman lagi nonton di rumah sekarang itu secara nggak langsung mereka juga tertarik untuk ikut interest sama apa yang kita bahas. Tapi pilihannya dua, antara mereka suka atau Mereka tidak. nggak suka. Jadi kayak apa ya? Ini kok lagi membicarakan saya ya? Iya benar. Oh, ini pengen tahu saya ya. Ada yang tertarik atau mungkin yang terganggu, akhirnya dia menunjukkan oke, saya ada di sini. Mulailah mungkin dengan interaksi-interaksi yang Reaksinya macam-macam. macam-macam. Itu bisa suara, bisa pergerakan. Mungkin kenapa si huntu-huntu awal tahun kedua baru mulai muncul, Kak Rezanya kayak kepo gitu loh. Ya benar kan. Iya kan? berarti kan, Kepo kayak ada nggak ya? Ya. Nah, mereka langsung kayak ya ada gitu. Ada Kita di connect sini kan lah. ada, jadi kayak gitu. Jadi connect Jadi mereka. menurut aku saling Ya saling connect. Jadi Connect mereka sih. akhirnya bisa saling komunikasi lah sebenarnya. Pasti secara nggak langsung pas Reza nonton film-film itu ya, film horor atau mungkin video-video apa, pasti dalam hati Reza itu pasti ada sedikit pertanyaan, di rumah gua ada nggak ya? Nah, itu dari tuh situ Pasti kan? langsung deh. Biasanya sih gitu. iya kan, nonton di rumah gua ada nggak ya? Jangan-jangan ada. Nah ketika ada hati kecil ngomong gitu, mungkin mereka yang ada di sekitar kita Benar. ada gitu. Dan Kita ada di sini. kenapa ya Kak? Kayak pernah ada yang die. Ya rumah lama juga merendih kalau ada sesuatu yang pernah terjadi memungkinkan pisan. Memungkinkan pisan. Ada yang Ada apa? ada yang mati. Di rumah itu ya. Mungkin aja sih. Ya pernah tinggal keluarga juga mungkin ada pernah. Mungkin ada pernah yang meninggal di situ. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih, di satu rumah ada pernah meninggal atau apa mah, udah itu mah biasa kan. Rumah ditinggalin lama bukan berarti ada yang meninggal nanti jadi ada apa-apa di rumah, enggak juga. Kecuali cara meninggalnya. Nah itu Kalau ada yang meninggal di satu rumah itu, ya kecuali kalau how to, ya meninggalnya itu, cara yang meninggal nih. ya agak sedikit. Tapi katanya tadi pertanyaan apa ada hubungannya sama pemakaman? Mungkin nggak jauh dari sana katanya ada pemakaman, ya, tapi dia nggak sempat videoin karena mungkin lumayan cukup jauh juga. Kalau rumah deket pemakaman ya apa ya, tentatif ya. Kadang ya bisa jadi itu berpengaruh, bisa jadi Ya Enggak juga ada mungkin yang rumahnya deket sebelah pemakaman, oh saya mah udah biasa, nggak ada apa-apa gitu. Ya karena dianggap biasa meren ya. Iya ya. Ya mungkin mereka yang tinggal di pemakaman, ya bukan berarti pemakamannya banyak hantu, itu enggak. Cuman interaksinya biasanya akan banyak di situ. Karena sudah terbiasa lama tinggal di situ, mungkin akhirnya akan dianggap biasa. Kayak suara-suara, terus garuk-garuk gitu. Itu banyak terjadi di orang-orang yang tinggal di daerah pemakaman. Terus karena terbiasa dan sering kejadian seperti itu, akhirnya mereka menganggap biasa. Masing-masing weh. Ini udah tau lah. Oh, ini. Ya. kayaknya rumah itu juga kayak 70 tahun sebelumnya kayak rumah-rumah biasa ditinggalin sama orang, dan kayaknya yang aku lihat ya emang di rumah itu tuh ada yang meninggal tapi wajar gitu. Maksudnya udah tua. Iya. Karena sudah tua. Di salah satu keluarga itu kali ya. Iya betul. Itu juga nggak tahu udah rumah tangan keberapa kan akhirnya ke Reza. Sebelum akhirnya direnovasi pasti bentuknya juga rumah-rumah Belanda zaman dulu gitu pasti.
dan kenapa keluarga-keluarga sebelumnya nggak pernah mengeluh, mungkin mereka polos-polos aja, nggak sekepo Kak Reza gitu. Kak Reza mungkin di lubuk hatinya tuh mencari juga kayak kayak Pengen tahu juga kan. Iya. jadinya mereka bungkelekan Iya, gitu. dekat. Nalurinya Reza ini Indonesia banget. Iya, Kan kalau kepo. tadi Reza bilang kayak, ya sebenarnya orang bule mah di sini kayak Hare bisa. iya peduli. Karena Indra kan ini tidak. Indonesia kan Jiwa-jiwa wah kepo ini. Indonesianya. Ini apa ini ngetok-ngetok cuman pas dilihat nggak ada siapa-siapa. Wah, ini langsung. Tapi seru sih kejadian kayak gitu, jarang-jarang kan ada barang jatuh, Oh iya, iya. ketok-ketok, Iya. terus bahkan ada yang nyanyi. Dan gak logis sih semua sih. yang tadi kejadian tuh gak logis. Jadi kalau dia si sosoknya udah bisa kayak ini ya gerakin sesuatu. Berarti Poltergeist. energinya gede banget. Poltergeist, bener. Apa dan karena rumah Kak Reza sepi, kayak cuman Kak Reza, istri Kak Reza, anak masih pada kecil, jadi mereka tuh intensitas untuk muncul tuh jadi lebih kuat gitu loh. Karena Ya kurang lebih gitu sih gambaran kalau secara keseluruhan rumahnya. Ya rumah lama memang pasti ada story yang pernah aku bilang juga, story teh dari sebuah rumah teh, apa yang pernah terjadi dalam rumah kita teh akan tersimpan di barang-barang yang terbuat dari alam. Salah satunya teh di mana misalnya kegiatan kita nih sekarang ini kan ada tembok-tembok ini teh bisa ngerekam semuanya. Dan ada satu ketika cuaca kondisi ruangan di satu titik tertentu si memori ini teh akan terlihat keluar. Salah satunya gitu. Sama lah. Mungkin sebenarnya apa yang bisa jadi yang terjadi di rumahnya Reza ini sebenarnya aktivitas mereka yang biasa. iya betul. Dari orang-orang yang dulu pernah tinggal di sana. Benar. Dan mungkin mereka juga bukan merasa terganggu oleh kehadiran Kak Reza, cuman merasa ya udah ini juga rumah saya gitu. Jadi Bagi-bagi apa lah. yang apa yang dilakuin mereka dari dulu ya udah mereka lakuin juga. Serem sih. Yang ini yang anaknya serem sih lagi makan. Set. Ini apa Tiba-tiba Nggak gini. sih? Aku kalau ada di situ juga Ada anjing, gede, baik, nggak ada wujudnya. wujudnya. Kita belum pernah ya kayak apa sih nemu cerita yang Iya ngasih sih. makan Iya. binatang Itu bentuknya lebih ngasih makan sih ya. langsung kayak gini, nggak kayak wow. Iya sih. Ya, kebayang. Nanti kalau Ari udah gede kayak gitu, udah seumuran 2 tahun gitu, selanjutnya ya. Ari makan? Dulu Fahri pernah Kenapa? di rumah sepupu yang paling kecil, dia umur sekitar 2 tahunan, masih jalan masih kayak gitu, terus dia tiba-tiba lihat tangga di rumah gini, terus turun ke bawah, terus tiba-tiba dia gini, kosong ini, sumpah ini kosong. Terus aku sama ibu kayak bu kenapa bu? Terus gini, ih kasihan kakinya cuma 3. Dia lihat kayak kucing gede banget, ih kasihan kakinya cuma 3. Itu aku ingat banget sampai sekarang, kayak bu dia lihat apa? Kayak Tapi itu mah pasti kejadian sih sama anak-anak. Kenapa sih termasuk anak kecil teh? Ya, Ya umuran berapa kan sensitif gitu ya bisa dibilang ya, gitu. karena mungkin mereka juga belum ada dosa, jadi masih bisa ada penglihatan untuk melihat seperti itu. Itu juga kejadian sama Niskala juga sama kan di. Niskala mah bukan nggak gerak-gerak sih, cuman dah aku pulang dulu ya. wah males. Pamit. Sopan ya, jadi sopan banget nih skala. Anak-anak pasti gitu. Pasti ya. Karena mereka nggak tahu mana hantu mana Mana orang ya. kan. Itu biasanya sampai umuran berapa? Ya, Biasanya mah 5 tahun ke atas sudah enggak. udah 5 tahun ke atas dia udah bisa segala macam. Jadi makanya kalau misalnya ada adik kamu, kan banyak tuh pasti yang nanya ya, adik aku bisa ngelihat nih tiba-tiba dada, apakah nanti dia sensitif? Berarti belum tentu ya ya. Iya. Karena Kalau memang anak mah memang umur begitu. segitu mah masih Suci lah. Kayak ketawa sendiri atau main sendiri. Iya. Itu wajar sih kalau dia anak kecil kayak Ari. Tiba-tiba ketawa kan. Takut. Hai, terus lihatnya sana. Ngeliatnya bukan ke kita, gini ke yang lain coba. Ari, Kenapa oh deh? iya, masih Kenapa kecil. deh? Saya masih piku-piku masih kecil ya. Jadi salah satunya itu karena
ya mereka juga masih suci lah. Iya, aku masih suci tapi belum Oke. punya dosa. Janji suci kali kamu, Yovino. Ya. Ya alhamdulillah kamu masih suci ya. Iya, belum. Belum? Oke, kita udah ngebahas tadi masing-masing dengan berbeda tim. Jadi kesimpulannya memang ya tidak mengganggu Ziza. Tidak mengganggu sih gitu itu hanya hal-hal yang lumrah sebenarnya terjadi. Cuman Rezanya jadi penasaran gitu, dan rasa penasaran itu yang biasanya mancing untuk mereka berinteraksi dengan orang yang ada di sekitarnya gitu. Ya. Betul? Betul. Betul saudara-saudara? Betul. Sekali. Ini saya nggak tahu kenapa hari ini make up kita wow sekali ya. Kalian bertiga cewek-cewek ya. Dan ini untuk beberapa episode ke depan loh. Iya sih banyak juga. Iya. Kamu sih. Kok aku? Ida. Ini kita kayaknya make up juga nggak? Ya. Karakter. Oh, sini. Make up karakter. Ya kali-kali ya kita fittingnya pakai. Enggak, udah ya. Ini karena ternyata respon hashtag jurnal cerita misteri ini cukup bagus, saya pengen kalian semua nih nggak terbatas waktu. Mungkin yang akan diberi reward adalah video-video yang dikirim sama bulan Ramadan ini. Siapa yang paling terbaik, tapi kedepannya mungkin si jurnal cerita misteri ini bakal selalu ada. Jadi kalian jangan ragu-ragu untuk kirim cerita kalian dalam bentuk video ke jurnalisa@gmail.com, dan di situ kalian bisa cerita apa saja. Misalkan kalian nggak harus rumah aja tapi mungkin kalian bisa ya nanti kalau udah pandeminya sudah berakhir kalian penelusuran sendiri, dan kita akan bercerita tentang apa yang kita lihat di video-video penelusuran kalian. Yes. Jalan-jalan virtual. Dan jangan lupa juga untuk tidak komen spam, karena aduh gila, saya tuh baca komen-komen kalian dan saya sangat terganggu dengan yang spam. Terima kasih untuk doa-doa bagusnya, tapi nggak usah bertubi-tubi ya, karena saya jadinya berpikir itu jadi tidak tulus. Iya, pengen dapat hadiah. Tidak bagus. Iya. Tidak tulus Raisa. Wow, penyanyi. Wow. Jadi Angga tuh memang sebenarnya garing guys. Tapi aku senyum. Menghargai yang lebih tua ya. Kalau begitu terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak hari ini. Terima kasih untuk Reza yang sudah kirim susah-susahnya dari Belanda. Kita pamit dulu hari ini dan ketemu lagi di jurnal cerita misteri selanjutnya. Jangan lupa apa Kang? Subscribe, comment, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.